wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husin Samsi. Saya dari kelompok 3. Di sini saya mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang parlemen yang terbuka dan transparan. Parlemen yang terbuka dan transparan, bagi parlemen untuk menjadi terbuka berarti prosesnya secara fisik terbuka untuk umum. Di sejumlah negara seperti itu, sebagai Afrika Selatan, itu adalah persyaratan konstitusional yang harus dimiliki public access fisik yang masuk ke akal ke parlemen. Dalam praktiknya, tentu saja kebanyakan orang tidak dapat mengunjungi parlemen secara langsung untuk proses parlemen terbuka untuk umum. Oleh karena itu, berarti efek terbuka untuk pers dan personil penyiaran yang bertindak sebagai mata dan telinga publik secara keseluruhan. Selama beberapa tahun terakhir, parlemen di mana-mana telah dibuat upaya keras untuk memberi informasi dan mendidik masyarakat tentang kegiatan mereka dan untuk melibatkan minat dan perhatian mereka. Dalam hal ini, mereka dibantu oleh yang cepat pengembangan bentuk komunikasi baru seperti internet, yang juga memfasilitasi hubungan interaktif antara perwakilan dan warga negara daripada hanya komunikasi satu arah. Dalam parlemen yang terbuka dan transparan, tentu ada yang memfasilitasi, yakni wartawan dan media dalam melaporkan pekerjaan parlemen. Jadi parlemen bergantung pada wartawan, editor, dan pembawa acara media dalam menginformasikan kepada publik tentang pekerjaan mereka. Tapi di sisi lain ada banyak rasa saling tidak percaya di antara mereka. Wartawan sering frustasi dengan pembatasan akses proses atau dengan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik yang mungkin tidak perlu membatasi apa yang dapat mereka laporkan secara publik. Anggota parlemen di pihak mereka memegang media ikut bertanggung jawab atas rendahnya harga di mana mereka secara kolektif diadakan. Dan media cenderung fokus lebih lanjut tentang proses yang bermusuhan dan pada hal-hal seperti perjalanan dan pengeluaran tanpa menempatkan mereka dalam konteks yang lebih luas. Dari parlemen konstruktif dan sistematis adalah komentar khas dari parlemen Irlandia. Ketika mereka mungkin terlibat dengan baik di parlemen lain bisnis, baik dalam komite atau di daerah pemilihan mereka, tak pelak lagi akan ada ketegangan antara anggota parlemen dan media. Mengingat tujuan dan budaya yang berbeda dari kedua profesi tersebut, namun mereka berdua saling membutuhkan dan memiliki segalanya untuk diraih, dari mencari berkolaborasi dalam cara-cara di mana parlemen disajikan kepada publik. Pada bagiannya, memiliki ketertarikan pada keterbukaan maksimum jika mereka menginginkannya diinformasikan secara efektif tentang kegiatan perwakilan yang mereka pilih. Sekian presentasi dari saya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aisyah Suprayana. Saya dari Prodi Ilmu Politik kelas A semester 4 ingin menjelaskan poin-poin penting yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya.
Banyak pekerjaan parlemen sekarang itu dijalankan di dalam komite, dan banyak lagi parlemen sekarang yang membukanya untuk publik dan media. Pemesanan yang dilakukan oleh anggota parlemen itu sendiri dilakukan memang karena untuk umum. Namun jika media ingin memberikan gambar yang lebih bulat dari hasil kerja para anggota parlemen, kemudian membuka jalannya komite di mana banyak pekerjaan yang dilakukan adalah langkah logis dan yang menjadi lebih umum, tunduk pada batasan yang jelas dengan alasan pribadi atau nasional keamanan, maka ada beberapa di antara contoh-contoh sebagai berikut, yakni transparansi yang ditingkatkan oleh parlemen Belanda dengan bereksperimen membuka pertemuan prosedural komite tertentu kepada publik, sehingga beberapa pengamat dapat melihat bagaimana mereka mengatur agenda dan audiensi publik. Untuk contoh yang kedua, di Afrika Selatan sendiri, komite terbuka untuk umum dan media yang mana hanya bisa ditutup setelah diskusi terbuka dan dengan persetujuan dari pembicara. Yang contohnya saja adalah Dewan Perwakilan Australia sendiri, yang dalam hal ini menugaskan penasihat media untuk membantu komite mengembangkan strategi komunikasi dan media untuk publik dan untuk memaksimalkan liputan media tentang kegiatan komite. Lalu untuk contoh-contoh yang berikutnya dan sebagainya. Yang kedua adalah kebebasan informasi. Undang-undang yang memberi warga akses ke informasi yang dipegang oleh badan publik adalah sumber daya demokrasi yang penting yang didukung oleh hak untuk mencari informasi ketentuan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik. Yang kedua, Undang-Undang Kebebasan Informasi atau FOI ini sendiri sekarang ada di lebih dari 50 negara di setiap wilayah di dunia, yang mana menyediakan sumber daya untuk digunakan oleh warga negara dan LSM serta media untuk meningkatkan transparansi badan publik. Sementara penggunaannya bisa membantu parlemen dalam memegang pemerintah, memperhitungkan dan dapat meningkatkan akuntabilitas anggota parlemen itu sendiri. Di beberapa negara, akses ke informasi tentang parlemen disediakan oleh peraturan terkait khusus untuk parlemen. Yang lain dicakup oleh FOI, undang-undang yang berlaku untuk semua badan publik. Contoh dari yang pertama disediakan adalah oleh Senat Polandia, yang pengajuannya mengarah ke yang lebih luas manfaat bagi kehidupan demokratis. Dalam upaya untuk mematuhi hak konstitusional warga negara atas informasi, peraturan Senat mencakup ketentuan agak rinci yang mencakup yang pertama, misalnya kebutuhan untuk menginformasikan kepada publik tentang jadwal Senat yang akan datang, hak publik untuk menghadiri sesi komite Senat, publik akses ke surat kabar Senat, berita acara dan laporan dari Senat dan perlengkapan komite Senat, serta dokumen dan informasi lain yang terkait dengan pekerjaan Senat dan di dalam Senat itu sendiri. Di sini untuk mengambil contoh lain adalah bagaimana parlemen Jamaika menjelaskan tujuan dari undang-undang FOI-nya itu sendiri. Yang pertama, dalam hal ini objek undang-undang parlemen Jamaika adalah untuk memperkuat dan memberikan efek lebih lanjut kepada prinsip-prinsip tertentu yang mendasari sistem demokrasi konstitusional itu sendiri, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas pemerintah, yang kedua transparansi, dan yang ketiga partisipasi publik dalam pengambilan keputusan nasional. Dengan memberikan publik hak umum untuk mengakses dokumen resmi yang dipegang oleh pihak berwajib. Seperti yang kita ketahui, banyak organisasi internasional telah menerbitkan model hukum FOI
yang sangat mirim dalam masalah yang dibahas. Dalam hal ini, seperti yang sudah saya bahas di poin-poin sebelumnya, kurang lebihnya bahwa tidak semua negara memang memberlakukan ataupun menerapkan UU FOI itu sendiri. Hanya beberapa negara saja, beberapa negara yang memang kapasitasnya memang mumpuni untuk melaksanakan ataupun menerapkan UU FOI itu sendiri. Sangat disayangkan bahwa Parlemen Indonesia atau pemerintah Indonesia tidak menerapkan UU di atas. Seharusnya dalam hal ini pemerintah Indonesia perlu menerapkan UU FOI di atas agar kedepannya apa yang ingin diakses ataupun apa yang ingin dicapai ataupun apa yang ingin diketahui oleh masyarakat atau publik bisa diketahui dengan mudah tanpa ada manipulasi ataupun berita yang simpang siur, agar kedepannya lebih transparansi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Ramadhani, NIM I91218087. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi telah disahkan di dalam jurisprudensi internasional. Namun di beberapa negara masih memiliki undang-undang tentang pencemaran nama baik yang dapat digunakan untuk membatasi kritik atau menghukum wartawan jika sampai melaporkan informasi yang dibocorkan. Hal ini bisa sangat membatasi dengan kemungkinan hukuman penjara bagi jurnalis yang melanggar ketentuan atau batas. Hal ini juga merupakan ujian bagi negara yang menerapkan sistem demokrasi di mana anggota parlemen tidak mungkin menggunakan cara yang seperti itu untuk membatasi kritik atau informasi kepada publik. Menurut laporan dari kelompok studi CPA tentang parlemen dan media yang diadakan pada Februari 2003, terdapat beberapa rekomendasi, di antaranya yaitu yang pertama, parlemen harus mencabut undang-undang mereka untuk menghukum media atau pihak lain yang menyinggung martabat atau karena mengkritik lembaga maupun anggotanya. Yang kedua yaitu laporan yang tidak akurat tidak boleh dianggap sebagai penghinaan terhadap parlemen. Lalu yang ketiga, pertanyaan mengenai kelayakan untuk akses media harus ditentukan oleh media itu sendiri. Yang keempat, hukum pidana yang menghambat kebebasan berbicara harus dicabut. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai regulasi media. Masalah terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam hubungan antara media dan parlemen yaitu menetapkan kerangka kerja pengaturan di mana media tersebut beroperasi. Prinsip yang mengatur apa yang dibutuhkan oleh publik dari media yaitu berupa informasi yang akurat, berbagai sudut pandang dan pendapat, serta penghormatan terhadap martabat warga negara. Prinsip tersebut juga berlaku pada partai-partai politik dan anggota parlemen secara individu. Mengenai regulasi konten, otoritas penyiaran menetapkan parameter tertentu untuk konten dalam perjanjian lisensi seperti berita minimum dan liputan terkini, standar periklanan, pemilihan waktu untuk program dewasa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Sofia Harnisa, NIM I01218013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi parlemen untuk memberikan informasi publik tentang pekerjaan mereka. Definisi strategi. Strategi ialah posisi dan gerakan untuk melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh beberapa orang atau objek. Sejauh ini, setelah diperhatikan, cara mengidentifikasi parlemen menjadi lebih terbuka untuk warga negara melalui peningkatan akses publik, dan menghilangkan hambatan untuk pelaporan media dalam konteks peraturan yang mendorong konten pluralisme dan non-diskriminatif. Sama pentingnya strategi yang diadopsi oleh parlemen sendiri untuk menginformasikan kepada publik mengenai pekerjaan mereka dan berusaha untuk melibatkan minat dan keterlibatan masyarakat. Tentunya dalam melibatkan masyarakat ada kesulitan tersendiri yang tidak bisa diremehkan. Karena ini bukan hanya sekedar mengkomunikasikan informasi, melainkan membuatnya dapat dipahami oleh sebagian orang yang tidak biasa dengan kerja parlemen.
parlemen yang baru saja dibentuk atau yang baru saja meninjau pengaturan komunikasi mereka cenderung mengadopsi strategi informasi dan pendidikan yang komprehensif di bawah satu komunikasi petugas atau departemen. Strategi ini mencakup setiap jenis media, baik penyiaran, internet, publikasi, pusat informasi, dan pendidikan inisiatif. Dan sebagai kontribusi dari Nasional Hongari, Majelis menunjukkan beberapa akses yang dilakukan parlemen untuk masyarakat guna mengetahui pekerjaan parlemen. Beberapa akses tersebut yaitu situs web parlementer, yang kedua membawa parlemen ke rakyat, yang ketiga menginformasikan dan melibatkan kaum muda, yang keempat inisiatif berbasis sekolah. Mengenai penjelasan yang baru saja saya jelaskan atau saya sebutkan tadi, mengenai beberapa akses yang dilakukan parlemen untuk masyarakat selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Gilang dan Mbak Syafira. Situs web parlementer atau parliamentary website. Hampir semua parlemen sekarang memiliki situs web sendiri, termasuk publik situs internet untuk membuat warga negara mengikuti proses parlemen dan memberikan catatan perundang-undangan dan dalam banyak kasus lainnya. Adapun juga situs internal untuk memberikan komunikasi dengan anggota mereka. Seperti contohnya yaitu Kongres Nasional Ekuador misalnya, telah membuat basis data elektronik yang mudah dicari semua orang, dengan rincian debat dan suara yang diambil ditempatkan di masing-masing situs website. Situs website tidak hanya menawarkan cara mengakses yang lebih efektif informasi, tetapi memungkinkan interaktif juga. Karena sebagian besar situs ini berbagi tujuan dan fitur yang sangat mirip, itu akan menjadi berguna di sini untuk meringkas IPU sendiri tentang praktik yang baik untuk situs web parlemen yang diterbitkan pada tahun 2000-an, yang merupakan hasil dari survei praktik yang sistematis pada waktu itu di antara parlemen anggota. Seperti yang ditunjukkan informasi terkini dari responden parlemen, mereka mengembangkan situs web sebagai tanggapan atas umpan balik pengguna dan prioritas pengguna. Contoh misalnya, aktivitas Senat Italia dan stafnya miliki sangat dipengaruhi oleh dorongan tambahan yang datang dari konstituennya. Semakin ingin mengirim email kepada perwakilan terpilih, mereka akan mencari tahu secara online bagaimana dia memilih dan berpendapat apa yang dia ekspresikan tentang masalah-masalah khusus. Adapun juga di Australia, ringkasan online di House of Perwakilan telah terbukti sangat populer. Di Latvia juga berbasis data yang berisi teks lengkap rancangan undang-undang telah menikmati pengguna paling banyak karena setiap warga negara dapat mengikuti proses pengembangan rancangan undang-undang. Namun, komunikasi di Latvia juga menarik perhatian batas akseptabilitasnya. Tidak setiap warga negara dapat mengumumkan fasilitas ini dalam praktiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhani Wayudi, NIM I01218036, akan melanjutkan presentasi yaitu bab membawa parlemen ke rakyat. Banyak parlemen yang memiliki pusat informasi dan pendidikan. Contohnya kayak negara di Italia. Mereka meresmikan pusat informasi multifungsional dan multimedia di gedungnya yang dibuka setiap hari, di mana pengunjung dapat mengikuti proses parlemen di
wilayahnya dan mengakses informasi tentang parlemen melalui berbagai media, dan terlibat dalam sistematika penelitian. Kesempatan terbuka bagi setiap warga negaranya untuk mengunjungi gedung parlemen dan melakukan tur. Untuk pertanyaan khusus di ruang parlemen dengan anggota pemerintahan dan berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan. Parlemen juga mengadakan hal informasi untuk pedesaan dan kabupaten, di mana masyarakat lokal dapat mempertanyakan anggota-anggota dari pekerjaan anggota parlemen tersebut. Sedangkan di Afrika Selatan telah menyelenggarakan roadshow demokrasi, yaitu dengan tujuan membawa parlemen ke komunitas yang tidak memiliki akses yang siap ke parlemen untuk memperoleh didikan dan memberitahu orang-orang tentang caranya hukum dibuat dan warga negaranya dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum tersebut. Sedangkan di Mongolia sendiri terdapat The Great State of Storal, pusat advokasi parlementer, di mana 5 distrik di Jakarta, ibu kota, dan 9 provinsi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengemban antara anggota parlemen dan pemilih mereka, dan administrasi lokal dan masyarakat sipil secara sistematis. Kedua, untuk mengatur sesi pelatihan lokal dan diskusi publik, audiensi, dan seminar. Yang terakhir, untuk melibatkan media lokal dan pejabat tertinggi dalam pejabat advokasi dalam kegiatan parlemen. Menginformasikan dan melibatkan kaum muda. Sebagian besar parlemen mengakui memiliki masalah khusus dalam menarik kaum muda dalam politik perwakilan. Ini karena kurangnya kaum muda dalam minat berpolitik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah inisiatif yang berbasis sekolah. Yang paling mendasar adalah mengajar tentang parlemen sebagai bagian dari sekolah kurikulum. Di Afrika Selatan sendiri sedang mengembangkan pendidikan untuk menunjukkan bagaimana fungsi parlemen, bagaimana hukum dibuat, dan bagaimana publik dapat terlibat dalam proses pembuatan hukum. Salah satu inisiatif pemerintah adalah suatu pembuatan hukum atau buku yang telah didistribusikan untuk ke setiap sekolah di setiap negaranya. Contoh lain yaitu ada di parlemen di Islandia, parlemen di Finlandia, dan di Turki. Selanjutnya, subprogram berbasis parlemen. Program-program parlemen punya pengaturan untuk kunjungan rutin dari siswa sekolah secara mingguan atau bulanan atau tahunan, di mana siswa dari seluruh negeri dapat menghadiri sesi pleno dan pertemuan komite, menanyai menteri, dan bertemu dengan anggota majelis mereka sendiri. Yang lain menjelaskan tentang sesi kaum muda yang mahasiswa bisa belajar dan belajar tentang merekrut parlementer, debat, dan pertanyaan mereka sendiri bisa dilempar atau bisa diajukan kepada petugas atau si aktor parlemen ini. Ini akan memberi kesan yang sangat bagus dan yang sangat jelas untuk demokrasi parlemen. Metode yang menggabungkan aktivitas berbasis sekolah dan program di parlemen melibatkan pertemuan sekolah untuk memilih perwakilan di tingkat nasional dan kabupaten.